city of Enoch story, Genesis 4:17. We said that Nimrod, who is the founder of Babylonian religion, so don't forget these two references here, Revelation 13:8 and Revelation 17:8. Kita telah mempelajari antikristus. Ada banyak antikristus yang ditulis dan dinubuatkan di dalam Alkitab. Tetapi beberapa minggu terakhir kita telah mempelajari Illuminati dan Freemason. Dan Paus dan Jesuit, Dewan Gereja-Gereja Sedunia, dan seterusnya. Minggu lalu kita pelajari Freemason, yang khususnya sejarah tentang Freemason, karena Freemason akan menjadi salah satu dari binatang buas di dalam Wahyu pasal 13. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam Wahyu pasal 13 ada dua binatang buas. Binatang yang pertama dan yang binatang kedua. Binatang pertama kita sebut politik, ekonomi, dan sosial, dan budaya antikristus yang diatasnamakan Illuminati dan Freemason. Dan yang binatang yang kedua juga saya katakan dipimpin oleh seorang Vatikan Paus dan dua tanduk. Tanduk yang pertama adalah Jesuit, tanduk kedua adalah Dewan Gereja-Gereja Sedunia atau WCC. Kita akan perlahan-lahan mempelajari masing-masing dari setiap tanduk. Sekarang, hari ini, saya akan melanjutkan tentang Freemason. Apakah itu Freemason? Ada banyak anggota Freemason. Jadi saya menyebutnya kumpulan Freemason yang bersifat jamak. Jadi hari ini Freemason adalah keturunan dari Kain. Sekilas saya akan masuk dalam pelajaran sebelumnya untuk mengajarkan hal ini. Terakhir kali kejatuhan Adam di tahun 4114 sebelum Masehi. Anak-anak Adam yaitu Kain yang membunuh Abel. Saya menafsirkannya Kain menjadi pendiri dari Freemason. Kain adalah pendiri Freemason. Itu adalah penafsiran dari saya. Kain membangun apa? Dia membangun sebuah kota. Oh, bukan Kain, tetapi anaknya Henokh membangun kota yang bernama kota Henokh. Mason artinya ahli batu bangunan. Itu artinya ahli tukang bangunan. Jadi Kain, yaitu anak dari Adam, adalah pendiri dari pembuatan
bangunan Henokh. Jadi Kain ini adalah seorang ahli bangunan. Dan semua yang lainnya pada masa itu adalah budak, yang lainnya adalah budak. Ini semacam sistem sosial yang disebut sistem feodal. Sistem feodal itu berarti ada satu tuan dan sisa semuanya adalah budak. Itu adalah sistem sosial dengan satu tuan dan warga sipil yang tersisa, yaitu adalah budak. Sistem itu disebutkan sistem feodal. Pernah dengar hal itu? Sistem feodal. Sistem ini berkelanjutan di seluruh sejarah umat manusia. Raja dan yang lainnya adalah hamba dari raja. Itu adalah sistem kerajaan. Itu sebabnya dalam Alkitab selalu mengatakan Yesus adalah Tuhan. Dia adalah satu-satu Tuhan. Kita semua umat Kristen adalah hambanya. Sistem feodal tersebut digunakan dan diambil dari Alkitab. Bahkan selama abad yang pertama, saat di masanya Yesus, situasi dunia pada waktu itu ada di dalam sistem feodal. Ingatkah terakhir kali yang ditulis di dalam Kejadian 4 ayat 17, kisah dari kota Henokh dalam Kejadian 4 ayat 17. Ketika saudara mengajar ini, jangan lupakan itu. Ya, di sini tahun 2458 sebelum Masehi adalah terjadinya air bah. Setelah air bah, sekitar tahun 2400 sebelum Masehi, sudah saya katakan sebelumnya, yaitu tentang Mesir, piramida Giza dibangun oleh kelompok Freemason. Kemudian di waktu yang sama, saya jelaskan di sini, yaitu Menara Babel telah dibangun di dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai 9. Di dalam Kejadian 10 ayat 8, yaitu tepat setelah air bah, keturunan Nuh yang bernama Nimrod adalah di sini dikatakan adalah Nimrod adalah pendiri dari agama Babilonia. Dia adalah tuan dari Freemason. Saya sudah beritahukan itu tentang Nimrod. Di tahun 2166 sebelum Masehi adalah tahunnya Abraham. Tahun 959 sebelum Masehi, yaitu
bait suci Yerusalem. Bait suci Yerusalem dibangun oleh Raja Salomo dengan bantuan dari raja, dengan bantuan raja dari Tirus yang bernama Raja Hiram. Raja dari Tirus yang membantu Raja Salomo membangun bait suci Yerusalem. Yehezkiel pasal 28 ayat 12 mengatakan bahwa Raja Tirus adalah simbol dari setan. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 12, Roh Kudus mengilhami Nabi Yehezkiel. Raja dari Tirus dilambangkan sebagai setan. Jadi kita hanya menafsirkan bahwa Raja Hiram adalah lambang dari keturunan setan. Dan juga dia adalah seorang Freemason. Dia yang membangun bersama-sama dengan Raja Salomo membangun bait suci Yerusalem. Jadi kebanyakan anggota dari Freemason dan budak-budaknya membangun bait suci Yerusalem. Bukankah itu menarik? Jadi di tahun 539 itu ada yang bernama bait suci Sophia dari gereja Ortodoks Yunani. Itu semua dibangun oleh Freemason. Dan di tahun 604 itu adalah dari bangunan Katedral Roma Katolik Santo Petrus. Dan juga itu disebut sebagai gereja Roma Katolik. Yang sekarang adalah dinamakan Basilika Santo Petrus di sisi yang sama. Basilika ini juga dibangun oleh kelompok Freemason. Dan ini adalah gereja Katolik Roma. Di tahun 1858 dibangunlah Katedral Santo Ishak. Itu adalah gereja Ortodoks Rusia. Kami menganggap di masa kedepannya, sebelum kedatangan Yesus yang kedua, bait suci ketiga Yerusalem akan dibangun kembali oleh, kita memprediksikan oleh siapa? Yaitu di bawah pengasuhan dari Freemason. Freemason bersama-sama dengan Illuminati. Tidak hanya itu, Vatikan Paus dan Jesuit, Dewan Gereja Sedunia, dan semuanya adalah kedua binatang buas mengambil bagian dalam rekonstruksi bait suci yang ketiga.
Apakah saudara menuliskannya? Iluminasi dan Vatikan Paus dan Jesuit dan dewan-dewan gereja sedunia, dan semuanya adalah perbuatan dari kedua binatang antikristus. Semua antikristus ini akan mengambil bagian dalam pembangunan bait suci yang ketiga kembali. Pembangunan bait suci kembali ada di Matius pasal 24 ayat 15, yaitu bait suci yang ketiga. Dan di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 4, dan juga di dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Semua ini berhubungan masa yang akan datang tentang bait suci yang ketiga. Jadi kita melihat ke depan tentang rencana pembangunan bait suci yang akan datang, yang menjadi kegembiraan bagi kita bersamaan dengan nubuatan Alkitab yang menyangkut kejadian tersebut, sehingga saudara-saudara mengajar jemaat-jemaat saudara dengan cara yang seperti ini. Dengan hal-hal ini, siapakah Kain? Lalu saudara bisa menjabarkannya, dia adalah Freemason yang pertama. Siapakah Kain di sini di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12? Yohanes mengatakan tentang Kain, 1 Yohanes 3 ayat 12. Yohanes mengatakan ini, Kain, dia berasal dari si jahat. Dia mengatakan itu, bahwa Kain berasal dari si jahat. Maka pertanyaan kita adalah ini, siapakah si jahat itu? Siapakah si jahat itu? Di sini Yesus berkata dalam Matius pasal 13 ayat 19, dan juga di dalam Markus pasal 4 ayat 15, dia berkata, si jahat adalah setan, atau sama disebut juga iblis. Si jahat memakai kata "de" adalah partikel yang pasti. Itu adalah artikel yang pasti. Si jahat adalah setan, dan juga bisa disebut dengan iblis. Dengan referensi itu, maka Kain adalah anak iblis. Ada di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Dari referensi 1 Yohanes 3 ayat 12, Kain berasal dari si jahat.
Lalu, siapakah yang dimaksud dari si jahat? Saya beri 2 referensi ayat. Si jahat itu adalah iblis atau setan. Karena itu, Kain adalah anak dari iblis. Di dalam Wahyu mengatakan bahwa Wahyu pasal 13 ayat 8, ingatkah itu tentang 2 binatang buas? Dan bahkan pasal 17 ayat 8 mengatakan seperti ini. Yohanes melihat, Yohanes diberitahu oleh Roh Kudus, binatang-binatang ini dikatakan di sini, yaitu tentang namanya, nama dari kedua binatang, dan termasuk juga nama anak-anak iblis di dalamnya. Nama-nama mereka tidak tercatat di dalam buku atau kitab kehidupan. Dalam kitab kehidupan dari semenjak dasar penciptaan di dunia ini. Semenjak dasar penciptaan dari dasar dunia ini atau dasar dari bumi ini. Jadi, referensi ini merujuk kepada sejak awal penciptaan dari dunia ini, nama-nama umat non-Kristen tidak tercatat seperti yang sudah ditetapkan, telah dirancang sebelumnya. Jadi sekarang Yesus berkata di sini, Kain berasal dari si jahat. Siapakah si jahat itu? Adalah setan. Oleh karena itu, Kain adalah anak iblis. Dan nama-nama mereka, yaitu nama dari anak-anak iblis, tidak tercatat dalam kitab kehidupan. Sejak kapan? Sejak dunia ini dijadikan. Jadi tanda ini sangat menarik. Dengan kata lain, nama-nama umat Kristen tercatat bahkan sebelum mereka dilahirkan, sebelum keberadaan mereka ada di dunia ini. Nama-nama mereka tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi jangan lupa 2 referensi ini, Wahyu 13 ayat 8 dan Wahyu 17 ayat 8. 2 ayat ini. Saudara memiliki lebih banyak referensi, yang lainnya yaitu di Matius pasal 13 ayat 35, dengan implikasi ini, pada kelompok Freemason yang kita pelajari hari ini, semua orang yang bergabung dalam Freemason adalah berasal dari kelompok iblis. Dan orang-orang ini yang hidup di dunia ini melakukan rencana Tuhan yang sebelumnya untuk menguji anak-anak Tuhan di dunia ini. Jadi kita adalah akan dilatih oleh orang-orang ini.
untuk tujuan penciptaan. Saya katakan berkali-kali, dunia ini adalah sekolah untuk tujuan penciptaan. Yesus adalah sang kepala sekolahnya, dan wakil kepala sekolahnya adalah si iblis, dan anak-anak iblis ini adalah gurunya, umat Kristen adalah siswanya, sehingga keberadaan mereka sangat jelas mengajar anak-anak Tuhan untuk tujuan penciptaan. Mengapa kita hidup di dunia ini? Kematian jasmani sebagai kelulusan kita. Jadi sementara kita di dunia ini sebagai siswa atau pelajar, Alkitab mengatakan, dunia ini bukan rumah kita. Kita sementara berkunjung di dunia ini sebagai orang asing, pengunjung sementara. Jadi orang-orang Freemason ini adalah guru kita, di mana Tuhan mengizinkan mereka untuk melatih kita dalam tujuan penciptaan. Jadi mereka adalah pemberian Tuhan kepada kita. Jadi mereka bukan hanya musuh kita saja, tetapi yang menolong kita juga untuk mempelajari dari tujuan penciptaan. Jadi mereka semua dikendalikan oleh tangan dari kepala sekolah, yaitu adalah Tuhan Yesus. Amin. Aktivitas mereka hari ini, aktivitas dari Freemason dan Iluminasi yang berlaku dengan penuh kuasa di seluruh dunia saat ini untuk mengajari kita bahwa kalian anak-anak Tuhan, kedatangan kedua Yesus sangat dekat. Itulah pesan mereka. Dari mereka menyuarakan dengan sangat keras kepada kita bahwa kalian umat Kristen bersiap-siaplah untuk kedatangan Yesus yang kedua. Kita bertindak untuk kalian untuk mempelajari semua pesan ini dalam kedatangan Yesus yang kedua. Saya hanya memberitahu saudara secara singkat apakah itu Freemason. Mereka adalah keturunan dari Kain. Sekarang, saya akan memulai sedikit jauh nantinya di pelajaran berikutnya. Kita akan mempelajari sepanjang waktu ini tentang Freemason di pelajaran 37, 38, 39, dan nanti 40. Semua kita belajar tentang Freemason. Jadi, persiapkan diri saudara. Amin.